Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 971 sampai bab 980. Sarang orang-orang Heavenly Machine Dao sangat misterius, dan ruang di sekitarnya terus berubah, mengubah posisinya setiap saat, dan perubahan ini tidak akan menyebabkan fluktuasi apapun. Mungkin, tempat ini pernah muncul di dekat Yun Hao, tetapi dia tidak menyadarinya. Jika bukan karena bantuan kucing liar, hampir tidak ada gunanya ditemukan di sini. Meong, kucing liar, yang membuka bentuk ketiga, melompat keluar dari ruang yang terdistorsi dan biasanya mendarat di bahu Yun Hao. Yun Hao bisa dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan dari hutan belantara di tubuh kucing yang sunyi. Tetapi kekuatan kehancuran itu sangat tenang, tanpa sedikit pun luapan. Selama kucing liar pergi sendirian, banyak yang pasti terjadi. Dia tidak hanya menemukan konspirasi Taois mesin surgawi, tetapi dia juga menemukan sarang Taois mesin surgawi, dan bahkan memiliki kendali yang kuat atas kekuatan yang datang dari hidupnya untuk menghancurkan segala sesuatu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Di depan kiri, kepala aula-aula reinkarnasi, dan pelindung besar di sana, kedua orang ini, dengan bantuan tua itu, dipromosikan menjadi setengah dewa. Setelah tua itu keluar, mereka berdua menjadi dua anjing penjaga. Di sini untuk tua itu, pergi dan bunuh kedua anjing penjaga dulu. Yun Hao mengangguk dan berjalan ke depan. Riak spasial yang beriak mendistorsi ruang sepanjang waktu, tetapi tidak ada riak spasial yang bisa mendekati Yun Hao. Karena, kucing liar itu berbaring di bahu Yun Hao. Jangan melihat kucing liar itu sepertinya tidak melakukan apa-apa, malas. Tetapi nyatanya, kucing liar itu telah meluncurkan bakat luar angkasa yang sangat kuat. Bakat luar angkasa kucing liar sangat kuat, dan setelah dipromosikan dari tahap remaja ke masa pertumbuhan, kucing liar dapat menunjukkan bakat ini ribuan mil jauhnya, dan juga dapat memasuki berbagai dunia luar angkasa kecil sesuka hati. Sekarang, kucing yang sunyi melewatkan masa kematangan bentuk pertama, dan bentuk kedua dari kucing pertempuran merah, dan langsung membuka bentuk ketiga, yang diam-diam dapat memblokir riak spasial ini. Yun Hao tidak menganggapnya aneh sama sekali. Bentuk ketiga dari kucing liar, yang sebanding dengan kekuatan para dewa, jauh lebih kuat daripada setengah dewa manapun. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Yun Hao, jika dia tidak menggunakan gulungan galaksi artefak tertinggi Jiang Tianheng untuk menyegel kucing liar itu, jika dia berhadapan langsung, bahkan jika dia memegang pedang kaisar manusia, dia pasti tidak akan bisa memenangkan kucing liar itu. Kucing gemuk besar yang lelah dan serakah, ini benar-benar mengembangkan kekuatan kehidupan seperti binatang penghancur dunia. Ini hanya awal dari bentuk ketiga, dan belum mencapai batas bentuk ketiga. Bagaimana jika ada bentuk keempat, kelima, dan keenam? Potensi kucing liar tidak terbatas. Hall Master, kita semua adalah setengah dewa sekarang, mengapa Tuhan tidak membiarkan kita keluar? Pelindung agung aula reinkarnasi tampaknya sangat ingin meninggalkan tempat ini dan pergi keluar untuk menunjukkan kekuatan para dewa yang tak terkalahkan. Oh para dewa, kekuatan ini terlalu kuat. Dia bahkan merasa bahwa jika ada pertempuran besar sebesar itu di kota Kaisar Surgawi Zhongzhou, dia akan dapat menekan segalanya dan mengendalikan seluruh adegan sendirian. Kepala aula-aula reinkarnasi memandang pelindung agung, mendengus dingin, dan berkata, "Apa, menurutmu kamu sangat kuat?" Pelindung agung segera sedikit panik dan berkata, "Hall Master, saya tidak bermaksud begitu. Meskipun saya adalah setengah dewa dengan Hall Master, tetapi kekuatan saya jauh dari Hall Master. Master aula reinkarnasi, ada baiknya, jika Anda tahu, ingat bagi saya, Tuhan akan melakukan apapun yang kita inginkan, jangan bertanya begitu banyak mengapa. Tuhan dapat menjadikan kita setengah dewa, dan jika kita berperilaku baik, Tuhan dapat dengan mudah menjadikan kita dewa sejati, tetapi jika kita mengecewakan Tuhan, kita semua harus mati dalam pikiran Tuhan. Semua yang kita miliki diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan dapat mengambil kembali semua yang kita miliki kapan saja." Pelindung agung, Hall Master, saya mengerti, saya tidak akan pernah berbicara lebih banyak di masa depan. Baiklah, jangan buang waktu, ayo mulai berkultivasi. Mengatakan, penguasa aula reinkarnasi melemparkan pedang ke pelindung agung. Pelindung agung mengambil pedang dan langsung tertegun,
matanya terbuka di luar topeng bergaris hitam dan putih berkedip karena kegembiraan. Excalibur, penguasa aula reinkarnasi, jalur pedang Tuan Jenderal Luo Qingtian terukir di pedang ini. Anda menggunakan pedang ini untuk memahami jalur pedang Luo Qingtian dengan baik, dan mendapatkan wawasan tentang kekuatannya, sehingga Anda dapat memotongnya di bawah pedang ketika Anda berduel dengan Luo Qingtian. Pelindung hebat. Dengan kekuatanku saat ini, apakah aku masih membutuhkan ini untuk menyelesaikan Luo Qingtian? Dia bingung. Dia setengah dewa, dan dia memiliki pedang ilahi lain. Bukankah seharusnya dia bisa menghancurkan Luo Qingtian secara langsung? Tuan Aula Reinkarnasi, Yun Hao memimpin umat manusia dan membantu kelompok Luo Qingtian dengan kemanusiaan. Luo Qingtian juga seorang setengah dewa. Mendengar ini, pelindung Dharma Agung tidak memiliki keraguan lagi. Saya mengerti, meskipun dia sedikit tertekan, ada lebih banyak setengah dewa di dunia ini. Tetapi itu tidak masalah, selama dia memiliki wawasan tentang jalur pedang Luo Qingtian, dia akan dapat membunuh Luo Qingtian, dan pada saat itu, prestisnya akan lebih besar. Kemudian, penguasa aula reinkarnasi juga mengeluarkan pedang ilahi. Kepala aula, pedang Anda, Master. Aula reinkarnasi, pedang ini memiliki merek jalur pedang Yun Hao. Mendengar ini, pelindung Dharma Agung merasakan rasa iri di hatinya. Yun Hao adalah pria yang memimpin umat manusia dan merupakan kaisar dunia. Kasihan, melihatnya seperti ini, tugas membunuh Yun Hao jatuh di kepala-kepala aula, dan dia hanya bisa membunuh Luo Qingtian. Selanjutnya, mereka berdua memegang pedang ilahi di tangan mereka, merangsang pedang yang terkandung di dalam pedang, dan mulai memahami penyalinannya, mencari cara untuk memecahkannya. Meong-meong, kucing liar, yang tergeletak di bahu Yun Hao melambaikan cakar kecilnya. Tiba-tiba, ruang di depan mereka seperti cermin. Sosok-sosok Master Aula Reinkarnasi dan pelindung besar muncul di cermin spasial. Ini sangat akrab, kedua orang ini, aku memahami jalur pedang antara kamu dan Luo Qingtian. Kucing liar itu bergumam. Di mata Yun Hao, cahaya dingin melintas. Sungguh jenius. Tidak hanya menyimpulkan kendo Luo Qingtian, tetapi juga memulihkan ilmu pedangnya. Bisa dibayangkan, penguasa aula reinkarnasi dan pelindung agung, jika mereka memahami jalur pedang di pedang ilahi, begitu mereka berdua bertarung melawan Luo Qingtian dan Yun Hao, mereka pasti akan memiliki keuntungan besar. Rencana orang-orang Heavenly Machine Dao dapat dikatakan satu demi satu, dan mereka dilakukan pada saat yang sama. Kedua idiot ini ada di depan, nanti, kamu menjauh dari Ben Meo akan pergi dan membunuh mereka, lalu. Maka terserah Anda untuk melihat apakah Anda ingin mendekati Ben Meo. Kucing itu bergumam. Yun Hao, kamu masih tidak bisa mengendalikan bentuk ketiga dari kekuatan hutan belantara dengan sempurna? Dia berpikir bahwa kucing liar itu telah mampu sepenuhnya mengendalikan bentuk ketiga dari kekuatan liar. Tapi apa artinya itu? Kucing liar sepertinya belum bisa melakukannya. Kucing liar? Bagaimana mungkin Ben Meo tidak bisa mengendalikan kekuatan liar ini? Ben Meo Maha Kuasa, Ben Meo takut kamu akan terlalu dekat dan menyakitimu secara tidak sengaja. Kucing liar memiliki mulut yang keras. Tapi Yun Hao telah menentukan bahwa begitu kucing liar menggunakan bentuk ketiga untuk bertarung, mungkin ia akan lepas kendali lagi. Biarkan aku melakukannya, kata Yun Hao. Kucing liar, bukannya Ben Meo meremehkanmu, kamu tidak bisa melakukannya. Kedua orang ini sama-sama memegang senjata ilahi, dan mereka berdua adalah setengah dewa. Yun Hao, tidak apa-apa, selama itu bukan dewa sejati, kamu bisa membunuhnya. Seluruh tubuh kucing liar, itu gemuk dan gemetar, dan matanya yang seperti permata menatap Yun Hao dengan cahaya yang mencurigakan. Apakah kamu begitu galak? Penguasa aula reinkarnasi dan pelindung agung masing-masing tenggelam dalam jejak pedang yang terkandung dalam pedang ilahi di tangan mereka. Apakah itu jalur pedang Luo Qingtian atau jalur pedang Yun Hao? Itu sangat mendalam bagi Master Aula Reinkarnasi dan pelindung hebat. Bahkan jika mereka berdua juga sangat kuat dan memiliki pengalaman kultivasi yang sangat kaya, jalur pedang Yun Hao dan Luo Qingtian berada di puncak bidang kendo. Bahkan untuk keberadaan tertinggi tingkat dewa sejati, jalur pedang mereka memiliki daya tarik yang besar. Tidak butuh waktu lama untuk memahami pelindung agung aula reinkarnasi pedang Dao Luo Qingtian, dan dia sudah mendapatkan sesuatu. Dia bersemangat. Berkat keajaiban manusia Dao Surgawi Tuhan,
jalur pedang Luo Qingtian benar-benar terintegrasi ke dalam pedang ilahi ini, memungkinkannya memasuki alam dengan cepat. Pelindung Dharma Agung memandang Master Aula Reinkarnasi di kejauhan. Master Aula Reinkarnasi jelas membuat kemajuan yang lambat. Jelas, jalur pedang Yun Hao lebih rumit daripada jalur pedang Luo Qingtian, dan lebih sulit untuk dipahami. Pelindung Dharma Agung diam-diam berpikir dalam hatinya, saya harus mempercepat lagi dan tampil baik. Mungkin, orang-orang Dao mesin surgawi akan mementingkan diri mereka sendiri karena ini, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menunggangi kepala-kepala aula dan memberi perintah di masa depan. Begitu dia memikirkan hal ini, Pelindung Agung segera menenangkan emosinya yang gelisah dan menenggelamkan pikirannya ke dalam pedang ilahi di tangannya. Tapi saat ini, rasa krisis meletus di hatinya tanpa peringatan. Seluruh tubuhnya langsung berdiri tegak. Tanpa memikirkannya, dia bangkit dengan tajam dan bergerak ke samping ke kiri karena naluri. Cahaya pedang yang menyala-nyala muncul di belakangnya dan menebas. Meskipun Pelindung Agung Aula Reinkarnasi bereaksi cepat dan menghindar pada saat pertama, itu masih setengah ketukan lebih lambat. Kekuatan tajam jatuh di bahunya, memotong seluruh lengan kanannya. Pelindung Agung Aula Reinkarnasi berteriak. Orang yang membuat pedang itu adalah Yun Hao. Mendekati dengan teleportasi dan pedang yang tegas, meskipun gagal membunuh pelindung hebat Aula Reinkarnasi ini, itu juga memainkan peran kunci. Lengan kanan Pelindung Agung Aula Reinkarnasi, memegang pedang, belum mendarat. Ujung tajamnya gelisah, dan lengan kanan ini berubah menjadi kabut darah yang mengambang, dan kemudian, pedang ilahi yang mengandung jejak jalur pedang Luo Qingtian berubah menjadi semburan cahaya, yang langsung diambil oleh Yun Hao. Ini kamu, Yun Hao. Pelindung Agung Aula Reinkarnasi meraung. Ternyata itu Yun Hao. Ini adalah base camp Taois mesin surgawi. Yun Hao benar-benar ditemukan di sini. Jarak. Kepala Aula Reinkarnasi segera mengakhiri keadaan memahami jalur pedang Yun Hao, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya penuh dengan energi pembunuh, dan dia menembak sisi Yun Hao dengan pedang ilahi di tangannya. Dan Pelindung Agung Istana Reinkarnasi, yang tangannya telah dipotong dan kehilangan pedang ilahinya, juga meraung, bergegas menuju Yun Hao, melambaikan lengan kirinya, dan menghancurkan dengan tinju kirinya. Yun Hao mendengus dingin, dan dalam sekejap, dia membuka gulungan galaksi artefak. Bintang yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan cahaya bintang yang menyala-nyala, berubah menjadi sungai panjang langit berbintang yang mengalir melalui segalanya, langsung menerima Master Aula Reinkarnasi. Pelindung besar Istana Reinkarnasi, yang telah kehilangan lengan kanannya dan pedang ilahi, pupil matanya menyempit, dan kepanikan yang kuat muncul di hatinya, dan dia segera berhenti bergegas maju dan mundur dengan keras. Tapi kecepatan Yun Hao lebih cepat. Teleportasi terungkap, muncul langsung ke arah mundurnya Pelindung Agung Aula Reinkarnasi. Dengan kekuatan kemanusiaan yang besar dan melonjak, pedang Kaisar Manusia menebas ki pedang manusiawi yang brilian dan tak terbatas, dan cahaya pedang menyapu, dan Pelindung besar Aula Reinkarnasi langsung musnah. Ketika mereka berada di Tanah Suci Beihai, Raja Iblis dan utusan klan perak semuanya adalah Kaisar, mereka dipersenjatai dengan senjata ilahi, dan mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur setengah dewa mereka, dan kota Yun Hao membunuh mereka. Dan di sini, meskipun penguasa Aula Reinkarnasi adalah setengah dewa, dia dipotong oleh Yun Hao dan mengambil pedang ilahi, dan kekuatan tempurnya bahkan tidak sebanding dengan Raja Iblis dan Kaisar Perak. Secara alami, dia dihancurkan oleh Yun Hao. Ledakan, raungan besar terdengar dari langit berbintang. Master Aula Reinkarnasi setengah dewa yang memegang pedang ilahi di tangannya dengan panik berdampak pada cahaya bintang yang memenuhi sekelilingnya, ingin membunuhnya. Dewa, ditambah dengan restu Excalibur, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, itu masih tidak bisa menembus penutupan galaksi. Ini adalah artefak tingkat atas yang dibawa Jiang Tianheng dari alam atas sebagai murid dari 9 dewa perang umat manusia yang tak terkalahkan. Yun Hao, yang telah membunuh Pelindung Agung Aula Reinkarnasi, melangkah keluar dalam satu langkah dan memasuki sungai panjang langit berbintang yang diubah oleh gulungan galaksi. Di sekelilingnya ada bintang-bintang tak berujung, dan dia seperti dewa tertinggi yang mengendalikannya, dan cahaya bintang yang luas jatuh padanya, memberinya rasa misterius yang sulit dipahami. Tuan Aula Reinkarnasi meraung, tubuhnya menyapu cahaya bintang, dan bergegas di depan Yun Hao, mengepalkan pedang ilahi dengan kedua tangan, dan menebasnya. Namun, pedang
Ini sepertinya bisa membelah tubuh Yun Hao, tetapi terbelah di udara. Dalam cahaya bintang yang beriak, Yun Hao sebenarnya sangat jauh dari Master Aula Reinkarnasi ini. Saat Yun Hao hendak menggunakan Master Aula Reinkarnasi ini untuk berlatih dan membiasakan diri dengan penggunaan artefak tingkat atas ini, gulungan galaksi, dia tiba-tiba, meong, kucing liar yang gemuk, yang bulat dan gemuk, masuk. 1000 tahun mimpi besar, cakar kucing, itu melambai. Kepala Aula Reinkarnasi dengan ekspresi mengerikan langsung tertegun dan tertegun. Melihat ini, Yun Hao segera menginjak cahaya bintang, dan dalam sekejap, dia datang ke depan Master Aula Reinkarnasi dan menebasnya dengan pedang. Gankar, dua dewa dengan senjata ilahi di tangan mereka telah dibunuh olehmu. Kucing liar, itu menatap Yun Hao, matanya yang besar penuh rasa ingin tahu, dan berkata, selama ini, mengapa kamu pergi ke belakangku? Bagaimana Anda meningkat begitu cepat? Juga, artefakmu ini sangat istimewa. Ben Meo hampir tidak masuk. Dari mana benda ini berasal? Kucing liar itu, penuh dengan rasa ingin tahu tentang urusan Yun Hao. Dan Yun Hao, ke kucing liar itu lebih penasaran. Selama ini, dia tahu bahwa kucing liar mampu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Alam rahasia dunia kecil, harta karun tipe luar angkasa, dan kucing liar itu bisa datang dan pergi dengan bebas. Bisa. Ini gulungan galaksi. Artefak pamungkas. Kucing liar bahkan bisa masuk ke dalam gulungan galaksi. Menatap oleh tatapan Yun Hao, kucing liar itu merasa tidak nyaman, memutar tubuhnya penuh lemak, dan berkata, jangan menyembah Meong, Meong harus rendah hati. Hati Yun Hao tergerak, dan dia mengambil guling galaksi. Dia masih menatap kucing itu. Kucing liar, apakah itu benar-benar hanya alat yang digunakan oleh orang-orang surgawi Dao untuk menghancurkan dunia? Dia memikirkan sepotong informasi penting yang telah diabaikan selama ini. Dalam peradaban kultivasi terakhir, banyak binatang buas muncul. Menurut ingatan kera iblis dan Mingsun dari dunia campuran, binatang buas yang sunyi itu memiliki berbagai macam spesies, tetapi tidak peduli apa jenis binatang terpencil mereka, mereka semua memiliki potensi untuk menghancurkan dunia. Di era ini, meskipun Taoist Tianji ingin menemukan jejak waktu dengan cara yang berbeda, penghancuran binatang buas itu masih menjadi salah satu pilihannya. Tetapi mengapa dia meninggalkan kucing yang sunyi itu sendirian? Bagaimana mungkin orang yang berhati-hati seperti itu tidak menyiapkan lebih banyak cadangan? Faktanya, di era saat ini, hanya ada satu binatang buas, kucing liar. Saat Yun Hao berpikir, kucing liar itu berbicara, jangan kaget, kita baru saja di pintu sarang tua itu sekarang, kedua anjing penjaga ini sudah mati, kita benar-benar bisa memasuki sarang tua itu. Tua, itu selalu misterius, sarangnya pasti memiliki banyak hal baik, mungkin ada rahasia besar tentang dia. Yun Hao menarik kembali pikirannya dan mendengus. Saya harap akan ada panen besar di sini. Sarang tua orang-orang Tianji Dao sangat misterius, bahkan jika benda lama itu saat ini ada di Beihai dan tidak ada di sini. Tetapi penuh bahaya di mana-mana. Untungnya, ada kucing liar. Meskipun kucing yang sunyi itu tidak memiliki kekuatan sejati untuk keluar dari bentuk ketiga, dia tampaknya sangat akrab dengan semua pengaturan orang-orang Dao mesin surgawi, seolah-olah dia membawa Yun Hao kembali ke rumahnya. Dia akrab dengan jalan, dan dia selalu bisa tahu di mana ada bahaya sebelumnya, dan kemudian menghindarinya. Tua ini sangat berhati-hati, jika kita membuat terlalu banyak keributan. Bahkan jika dia berada di Laut Utara, jauh dari sini, dia akan bisa kembali paling lama setengah jam. Ketika kucing liar mengatakan ini, dia jelas sangat bangga dan bangga. Bagaimanapun, kucing liar itu mengambil Yun Hao dan datang langsung dari perbatasan Laut Utara, dan itu hanya beberapa kedipan mata. Itu hadiahnya. Yun Hao merasa bahwa itu harus menjadi kombinasi dari bakat kucing liar ribuan mil jauhnya dan bakat penghalang ruang pesawat ulang-alik acak. Dan setelah membuka berkah dari bentuk ketiga, bakat ini memiliki kemampuan ini. Bisakah kamu melakukan perjalanan melalui seluruh alam surgawi sesuka hati? Yun Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kucing liar, tentu saja, Ben Meo Maha Kuasa, luar biasa, percaya atau tidak, aku akan membawamu ke pria gemuk yang mati sekarang dan kembali. Benarkah? Mata Yun Hao terbakar, menatap kucing liar itu. Kucing liar, itu tiba-tiba merasa sedikit lemah, dan mengeluarkan beberapa ikan kering kecil untuk digerogoti. Kamu pasti pernah menyusup ke sarang mesin surgawi sebelumnya, dan meninggalkan beberapa bekas di sini,
jadi kamu bisa sampai di sini dari Laut Utara begitu cepat, kan? Kucing liar yang sedang menggerogoti ikan kering kecil melambaikan cakarnya yang berbulu dan berkata, itu juga sangat kuat. Jelas, tebakan Yun Hao benar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan rahasia yang disembunyikan di sini oleh Taois mesin surgawi? Yun Hao bertanya lagi, kucing liar, jangan khawatir, bahkan jika kita bersentuhan dengan rahasia di sini, kita tidak bisa segera melakukannya, jika tidak, tua itu bergegas kembali, kita hanya bisa menyelinap pergi, dan dia bisa kembali ke Beihai tepat waktu untuk melanjutkan rencananya. Kita akan mencubit waktu. Tunggu sisi Beihai, saat kritis ketika jalan Tiangong benar-benar stabil, kami akan melakukannya, dan pada saat itu, tua itu akan jatuh ke dalam kepasifan, dia hanya bisa bergegas kembali, dan masalah di sisi Beihai akan mudah ditangani. Yun Hao mendengus. Kucing liar benar-benar menjadi lebih pintar. Dipikirkan, dengan sangat baik. Segera setelah itu, Yun Hao menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk menghubungi Luo Qingtian, Di Fei, Ming Sun, dan Chang Yao, yang bergegas ke Beihai, dan meminta mereka berempat untuk pergi ke Kera Iblis Kekacauan untuk berkumpul terlebih dahulu, dan kemudian menatap gerakan di sisi lain Beihai. Begitu ada situasi di sisi Beihai, dia dan kucing liar akan berada di sisi sarang orang Tianji Dao, dan mereka akan langsung mengambil tindakan untuk memaksa orang-orang Tianji Dao membela diri. Setelah mengatur hati, Yun Hao tergerak, dan dia mengeluarkan 5 senjata ilahi. 2 pisau, tombak, 2 pedang. Kedua pisau dan tombak itu berasal dari Istana Surgawi, dan mereka berada di tangan Kaisar Perak, Kaisar Yu, dan Raja Iblis. Ketiga senjata ilahi, ini mengandung keilahian alien yang kuat, dan para biksu Teran tidak dapat menggunakannya secara langsung. Tapi Yun Hao punya caranya sendiri, dia menjalankan sutra Kaisar Manusia, mencuci ketiga senjata ilahi ini dengan kekuatan manusiawi, dan menghapus jejak ilahi milik ras alien. Ketika saatnya tiba, tombak dapat digunakan oleh Kera Iblis yang pandai menggunakan tongkat. 2 pisau, masing-masing untuk Ming Sun dan Chang Yao. Dan kedua pedang itu, salah satunya, benar-benar cocok dengan jalur pedang Luo Qingtian, dan tidak masalah bagi Luo Qingtian untuk menggunakannya secara langsung. Pedang lain, yang berisi jalur pedang Yun Hao, cocok untuk Di Fei, lagi pula, jalur pedang tak bernyawa Di Fei memiliki bayangan jalur pedang Yun Hao. Meskipun kedua pedang ini dapat digunakan secara langsung, Yun Hao masih memilih untuk mencucinya dengan kekuatan manusiawi. Ini adalah artefak yang disiapkan oleh orang-orang Heavenly Machine Dao, Anda tidak bisa ceroboh. Anda harus memastikan bahwa tidak ada masalah sama sekali, dan kemudian Anda dapat memberikannya kepada orang-orang di sekitar Anda untuk digunakan, dan begitulah. Pembangkit tenaga listrik teratas dari Kam Teran yang memasuki Beihai untuk berpartisipasi dalam pertempuran kali ini memiliki artefak di tangan mereka, yang akan berdampak penting pada situasi. Dengan berkah artefak, kekuatan tempur semua orang telah melonjak, dan tekanan telah berkurang banyak ketika memblokir jalan menuju Istana Surgawi telah benar-benar stabil. Kucing liar, itu melihat 5 artefak yang mengambang di samping Yun Hao, dan air liurnya mengalir, dan berkata, kamu tidak perlu mengeluarkan barang-barang ini untuk berterima kasih kepada Ben Meo, itu terlalu materialistis. Ben Meo tidak suka cara berterima kasih ini, tetapi kamu benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk berterima kasih kepada Ben Meo, maka Ben Meo hanya bisa. Tanpa menunggu kucing liar itu selesai berbicara, Yun Hao berkata, aku akan memberimu lebih banyak ikan kering di masa depan untuk berterima kasih atas bantuanmu. Kucing liar itu meledak, tidak ada artefak ini yang siap untukku. Yun Hao memberitahu kucing liar itu tentang susunan artefak itu. Kucing liar, tiba-tiba, saya sangat marah. Sehari kemudian, mengabaikan Yun Hao, kucing liar yang mencoba menggerogoti ikan kering akhirnya berbicara. Apakah kamu melihat formasi di depan? Yun Hao mendengus. Nada suara kucing yang sunyi, itu jauh lebih serius, dan dia berkata, ini adalah hal terpenting tentang tua itu. Saat dia berbicara, kedua kaki belakang kucing liar itu berdiri seperti manusia, dan kedua cakar depannya yang berbulu melambai dengan cepat seperti anjing laut, membuat potongan-potongan fluktuasi ruang. Sesaat kemudian, ruang itu seperti cermin, dengan jelas menyajikan situasi di dalam formasi. Ini, Yun Hao sangat terkejut, karena cermin luar angkasa menghadirkan 3 orang Dao mesin surgawi.
Dia berada di Beihai dan telah melihat manusia Dao mesin surgawi, dan dengan kekuatan kemanusiaan, dia bisa yakin bahwa itu adalah tubuh sejati dari manusia Dao mesin surgawi. Bisa. Di sini, sebenarnya ada 3 orang Dao mesin surgawi, sepertinya. Itu juga tubuh asli. Tambah, di seluruh alam cakrawala, ada 4 orang Dao mesin surgawi. Seorang Taois peluang surgawi sudah menjadi masalah besar, bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada sekelompok dewa alien di istana surgawi. 4 mesin surgawi, ini adalah tekanan menakutkan yang membuat Yun Hao merasa tercekik. Kucing liar, aku kaget, benar, 3 tua di sini sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai tubuh asli. Kamu dapat mengerti bahwa kulit tua itu berganti kulit, seperti ular yang berganti kulit. Setelah dia menghancurkan era peradaban kultivasi sebelumnya, dia berganti kulit sekali. Setelah dia memulai pertempuran hidup dan mati dengan kaisar generasi sebelumnya, dia juga berganti kulit sekali. Setelah dipukuli oleh kami di jurang, dia berganti kulit lagi. Jadi, inilah 3 skinnya. Kekuatannya terlalu kuat, dan tubuhnya memiliki aura yang kaya dari alam atas. Dao Agung tidak mengizinkannya untuk tinggal di alam cakrawala. Setiap kali dia ditemukan oleh kekuatan Dao Agung, dia akan menggunakan sarana ganti kulit untuk menghindari Dao besar. Anda juga dapat memahami bahwa setiap kali tua ini berganti kulit, itu setara dengan menjalani kehidupan baru. Will Chat menjelaskan. Yun Hao semakin merasakan kengerian Taois mesin surgawi, dan berkata, 3 pasang kulit yang dia tumpahkan ini juga harus sangat kuat. Kucing liar itu mendengus dan berkata, kuat pasti kuat. Dan mereka semua memiliki kekuatan tingkat dewa yang nyata. Tetapi di mata Ben Meo, ini adalah 3 kantong anggur dan kantong beras, yang rentan. Ketika dia mengatakan ini, kucing yang sunyi itu tidak lagi menunjukkan hati yang lemah. Dan kemudian menambahkan, begitu kamu melakukannya, meong ini akan langsung meledak dengan semua kekuatan bentuk ketiga, dan kamu akan bertanggung jawab untuk mengambil buku itu. Cakar, kucing menunjuk ke sudut cermin spasial. Di lokasi itu, ada sebuah buku menguning mengambang. Apa itu? Yun Hao bertanya. Kucing liar, aku tidak tahu tentang itu, tapi ini adalah hal terpenting bagi tua itu. Apa yang paling dihargai orang Tianji Dao? Mata. Yun Hao menatap buku yang melayang di udara yang ditunjuk oleh cakar kucing liar, napasnya menjadi sedikit lebih pendek, dan hatinya panas. Melihat seluruh alam cakrawala, diperkirakan tidak ada lagi yang dapat dihargai oleh orang-orang Dao mesin surgawi kecuali jejak waktu. Dan buku ini, kata kucing liar, apakah yang paling dihargai oleh orang-orang Tianji Dao? Tentu saja, kucing liar itu mungkin tidak tahu tentang jejak waktu, jadi dia mengatakannya. Tua itu ada di Changji. Sebenarnya, dia ingin menemukan segumpal jalan waktu yang tersisa di Changji, tetapi gumpalan jalan waktu itu mungkin tidak sepenting buku ini untuk tua itu. Suara kucing liar itu terdengar lagi. Yun Hao, baru saja dia berpikir bahwa kucing liar itu tidak tahu tentang jalan waktu. Kucing liar, itu baru saja mengatakannya. Mungkinkah dia membawa sesuatu yang begitu penting dari alam atas? Yun Hao bertanya. Kucing liar, itu mengangguk, ya, benda ini, mungkin dia tidak bisa menjaga tubuhnya di alam atas, jadi lebih aman untuk membawanya ke alam surgawi. Hati. Yun Hao sekali lagi memicu gelombang. Meskipun saya tidak tahu apa identitas orang dewa mesin surgawi di alam atas, itu jelas merupakan keberadaan tingkat raksasa super tuan. Sesuatu yang tidak bisa disimpan tubuhnya. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Sangat mungkin itu lebih tinggi dari nilai artefak galaksi scroll Jiang Tianheng. Yun Hao bingung lagi, dan berkata, harta yang sangat berharga, mengapa dia tidak membawanya bersamanya? Kucing liar, kamu punya banyak pertanyaan. Lalu kamu pergi dan bertanya padanya, tua itu tidak tahu segalanya. Yun Hao. Saat ini, Yun Hao merasakan bahwa umat manusia tersentuh. Di antara pikiran, jalan kaisar manusia terungkap. Proyeksi milik Luo Qingtian, Ming Sun, Chang Yao, dan Di Fei jauh lebih jelas dan lebih padat dalam sekejap, dan mereka melihat proyeksi Yun Hao melalui Renhuang Avenue Yun Hao. Guru, kami telah berkumpul dengan pendahulu kera iblis dari dunia campuran, dan jalur istana surgawi sekarang berfluktuasi dengan kuat, dan kami curiga bahwa para dewa ras alien akan turun secara paksa terlebih dahulu. Proyeksi. Chang Yao segera melaporkan situasinya. Yun Hao, kalian pergi ke area di mana jalan istana surgawi telah turun,
dan tunggu beritaku sebelum kamu mulai. Segera setelah itu, Yun Hao menarik kembali pikirannya dan menatap kucing liar itu. Kamu bisa melakukannya. Kucing liar. Oke, lihat Ben Meo. Laut Utara. Ombak yang mengamuk tiba-tiba menjadi tenang. Laut dengan radius puluhan ribu mil telah benar-benar berhenti bergelombang, seolah-olah telah menjadi genangan air yang tergenang. Bahkan udara, cahaya, stagnan. Sebuah paksaan yang menakutkan meresap ke dalam ruang. Ledakan. Ada ledakan. Seberkas cahaya cemerlang ditembakkan dari langit yang tinggi. Jalan menuju Istana Surgawi. Luo Qingtian, Di Fei, Ming Sun, Chang Yao, dan kera iblis dari dunia campuran telah tiba. Ekspresi mereka serius, tetapi mereka tidak membuat gerakan apapun di samping. Karena, mereka sedang menunggu pemberitahuan Yun Hao. Seberkas cahaya yang cemerlang dan berwarna-warni bergetar untuk sementara waktu, itulah alasan mengapa itu tidak sepenuhnya stabil, dan paksaan yang menakutkan menyebar dari sinar. Nafas para dewa, seperti ribuan gelombang dahsyat, menyapu ke segala arah. Kera iblis dari dunia campuran, Luo Qingtian, dan dua setengah dewa, Ming Sun, Di Fei, dan Chang Yao, juga mengambil langkah yang solid dan mantap menuju tingkat para dewa, tetapi mereka berlima berdiri bersama, dan napas mereka terhubung, dan mereka tidak dapat sepenuhnya menahan tekanan ilahi yang menyebar dari berkas cahaya yang cemerlang. Dewa adalah dewa, itu sama sekali tidak sebanding dengan setengah dewa. Sekelompok besar setengah dewa, yang tidak bisa bersaing dengan dewa sejati. Para dewa adalah metamorfosis dalam arti kata yang sebenarnya, sublimasi akhir dari esensi kehidupan. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya Yun Hao di kehidupan sebelumnya, membunuh istana surgawi dengan ranah kaisar agung dan membantai dewa-dewa sejati. Kekuatan ilahi seperti neraka, kejutkan kehendak spiritual mereka. Tetapi pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berpikir untuk mundur. Ini adalah cara yang hanya bisa maju, tidak ada jalan kembali, hanya untuk membunuh sepanjang jalan ke depan. Bahkan jika para dewa datang, kalau begitu bunuh para dewa. Di jalan istana surgawi, paksaan para dewa meledak, dan segera setelah itu, satu demi satu, sosok-sosok muncul di ketinggian jalan ini. Dewa perak dengan cahaya ilahi tak berujung di sekujur tubuhnya, membawa kekuatan melihat ke bawah, memimpin para dewa dari tiga ras asing utama untuk perlahan turun dari jalan istana surgawi ini. Semut Teran, berani memprovokasi keagungan istana surgawi, dihukum. Para dewa klan perak mendengus dingin, dan suara keras mereka berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan, menyapu ke segala arah. Dan pada saat ini, perbatasan laut utara, di pulau tersembunyi, Taois mesin surgawi berdiri dengan tangan di tangannya, matanya yang kosong melihat ke arah di mana jalan istana surgawi telah turun. Agak aneh bahwa Yun Hao pergi, tetapi dia telah memanggil kekuatan tempur teratas di Kamteran ke Beihai, dan kota kaisar surgawi Zhongzhou pasti telah kehilangan kekuatan untuk melawan, menghancurkan kota kaisar surgawi, menghancurkan istana kaisar manusianya, dan mematahkan momentum dunia bawah yang baru saja dipadatkan oleh Teran, dan kemanusiaan yang belum dipadatkan akan sangat terpengaruh. Taois mesin surgawi bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, tangannya dengan cepat disegel. Di pulau di bawah kakinya, pola roh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang. Sebuah susunan besar terbentuk dalam sekejap. Kekuatan susunan besar mendistorsi segalanya, dan kemudian berubah menjadi gelombang cahaya yang menakutkan, menyapu ke arah di mana jalan menuju istana surgawi datang. Dia ingin mendistorsi dan mengubah lokasi di mana jalan istana surgawi datang, dan membiarkan dewa perak dari istana surgawi membawa sekelompok setengah dewa untuk membantai Zhongzhou, menghancurkan istana kekaisaran, menghancurkan tren umum umat manusia, dan mengganggu kekuatan manusiawi yang dipimpin oleh Yun Hao. Gelombang cahaya, menyapu dan menghantam jalan istana surgawi. Jalan istana surgawi tiba-tiba tampak bengkok dengan keras. Brengsek, para dewa klan perak di jalan istana surgawi, serta para dewa dari tiga ras asing utama, meraung dengan marah. Dan Luo Qingtian, Di Fei, Ming Sun, Chang Yao, dan kera iblis dari dunia campuran semuanya tercengang. Mungkinkah ini adalah sarana yang disiapkan Yun Hao? Yun Hao meminta mereka untuk menunggu pemberitahuan sebelum mereka mulai. Mungkinkah mereka sedang menunggu kekuatan misterius ini untuk mengganggu jalan istana surgawi? Para dewa klan perak, memimpin sejumlah besar setengah dewa dari ras yang berbeda, meledak dengan seluruh kekuatan mereka dalam upaya untuk menstabilkan jalur istana surgawi.
Tapi gelombang cahaya itu benar-benar menakutkan. Jalan istana surgawi terdistorsi sedikit demi sedikit, dan mereka tidak bisa membuat jalan istana surgawi stabil lagi sama sekali. Melihat bahwa jalan istana surgawi akan terdistorsi ke dimensi lain oleh kekuatan gelombang cahaya ini. Taois mesin surgawi, yang berdiri di pulau itu dan mengendalikan susunan besar, tiba-tiba menunjukkan ekspresi gugup dan marah di wajahnya. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan menghilang langsung dari pulau. Sarang mesin surgawi. Ledakan. Ukuran kucing liar telah menjadi sangat besar, dan permukaan rambut oranye dipenuhi dengan kekuatan hutan belantara secara ekstrim. Kekuatan bentuk ketiga meledak. Satu demi satu cakar ditampar, dan barisan besar di depannya bergetar hebat. Melalui kekuatan kemanusiaan, Yun Hao mengetahui bahwa gelombang cahaya yang mendistorsi jalur istana surgawi secara bertahap kehilangan efeknya, dan dia tahu bahwa orang-orang Dao mesin surgawi pasti mulai membela diri. Dia akan kembali, kata Yun Hao. Mengaum. Bentuk ketiga dari kucing pertempuran oranye mengeluarkan raungan keras. Ben Meo akan terus melepaskan kekuatan hutan belantara, dan ketika formasi ini rusak, kamu mendapatkan bukunya, dan kemudian Ben Meo akan segera mengirimmu kembali ke Beihai. Suara itu jatuh. Cahaya oranye di tubuh kucing liar itu tiba-tiba menjadi lebih intens. Kekuatan padang gurun seperti semburan yang mengalir keluar horor, kucing liar itu ditampar dengan cakar lain. Klik, arai besar di depannya langsung dibuka oleh kucing liar, dan celah besar terbuka. Dalam bentuk ketiganya, kucing terpencil itu benar-benar melepaskan kekuatan sunyi yang agung di tubuhnya, dan kekuatan satu cakar menakutkan, dan itu langsung meledakkan celah besar dalam formasi yang diatur oleh Taois mesin surgawi. Heh, kucing liar itu tertawa mencemooh. Ini diikuti oleh raungan keras. Mengaum, gelombang suara berubah menjadi gelombang kejut yang menakutkan, langsung menuju formasi yang telah menembus celah besar. Ledakan, arai besar, ini benar-benar meledak. Saat berikutnya, 3 pasang kulit yang ditumpahkan oleh Dewa Mesin Surgawi Dao Men semuanya tergerak. Ketiga kulit, ini semuanya memiliki kekuatan tempur super yang benar-benar milik tingkat dewa, dan cahaya ilahi yang menyala-nyala meledak, dan mereka mengunci nafas kucing yang sunyi dan merapal mantra yang kuat untuk membunuh. Ledakan, ledakan, raungan marah meledak. Tubuh besar kucing liar itu tersapu oleh serangan 3 kulit manusia Dao Surgawi. Mengaum. Keempat cakar kucing yang sunyi itu jatuh ke tanah, meraung di langit, semua bulu oranye berdiri, dan kekuatan yang sunyi dilepaskan. Di hadapan 3 kulit orang-orang Dao Surgawi, keganasan kucing liar itu dirangsang. Baru saja, ketiga kulit dengan kekuatan para dewa dan roh melakukan gerakan membunuh. Meskipun mereka menerbangkan kucing liar itu, tetapi mereka tidak meninggalkan luka sedikit pun di tubuh kucing liar itu. Tubuh kucing liar itu melompat keluar dan berinisiatif untuk membunuh. 3 kulit orang-orang Heavenly Machine Dao, dengan serangkaian gerakan membunuh, mantra misterius dan kuat, jatuh ke arah kucing yang sunyi seperti badai. Kekuatan dominan hutan belantara telah memberi kucing liar serangan dan pertahanan yang kuat. Kucing gemuk besar yang awalnya malas ini, saat ini bisa disebut kucing pertempuran yang tak terkalahkan. Dengan naluri bertarung dalam darah kehidupan, dan 3 kulit orang-orang Tianji Dao tidak dapat dipisahkan. Pergi, ambil buku itu, Ben Meo akan mengirimmu keluar dari sini sekaligus, biarkan kamu pergi ke Beihai. Kucing liar, itu meraung. Dalam suaranya, sepertinya bercampur dengan rasa sakit. Ia melepaskan terlalu banyak kekuatan yang sunyi, dan kekuatan yang sunyi mengandung keinginan untuk menghancurkan segalanya. Sambil menggunakan kekuatan hutan belantara untuk melawan 3 kulit Taois mesin surgawi, kucing yang sunyi itu juga harus melindungi kehendak spiritualnya sendiri. Saat ini, itu juga bisa mengingatkan Yun Hao bahwa itu sudah sangat langka. Sosok Yun Hao melintas, segera bergegas menuju buku yang melayang di udara. Tiba-tiba, sepasang kulit Taois mesin surgawi langsung berhenti peduli dengan kucing liar itu, dan muncul di sebelah buku itu dalam sekejap. Setiap pasang kulit orang-orang dewa mesin surgawi memiliki kekuatan tingkat dewa, dan dengan kekuatan Yun Hao saat ini, sulit untuk bersaing dengannya. Tapi, Yun Hao, yang bergegas menuju buku, menyilangkan sudut mulutnya dengan lengkungan dingin, dan saat berikutnya, sosoknya menghilang dalam sekejap. Teleport. Yun Hao berteleportasi ke sisi kucing liar itu. Sejak awal, dia tidak berniat membiarkan kucing liar itu menghadapi 3 kulit Taois mesin surgawi sendirian.
Bentuk ketiga dari kucing liar sangat kuat. Tapi kucing liar terus melepaskan kekuatan liar, dan bagi kucing liar, ini juga merupakan tekanan yang sangat menakutkan. Yun Hao ingin membantu kucing liar berbagi tekanan. Oleh karena itu, tindakannya benar-benar langkah yang salah. Diteleportasi ke Yun Hao, yang berada di sebelah kucing yang sunyi, dan tanpa ragu-ragu, volume galaksi artefak tingkat atas tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, bintang-bintang di langit bergoyang dengan cahaya bintang yang cemerlang, dan langit berbintang yang cemerlang menyapu, langsung menyegel sepasang kulit Taois mesin surgawi. Awalnya, 3 kulit Taois mesin surgawi bersama-sama untuk berurusan dengan kucing liar itu. Bentuk ketiga dari kucing liar, penuh dengan daya tembak, tetapi selusin 3, sangat sulit, sangat tidak nyaman. Tetapi karena tipuan Yun Hao, sepasang kulit Taois mesin surgawi bergegas untuk melindungi buku itu, dan kemudian Yun Hao langsung melepaskan artefak tingkat atas Galaxy Scroll, menyegel sepasang kulit Taois mesin surgawi. Dalam sekejap mata, kucing yang sunyi, hanya perlu menghadapi sepasang kulit Tao mesin surgawi. Mengaum, mata oranye besar kucing liar itu meledak dengan cahaya yang sangat ganas, meraung, dan langsung menerkam di depan sepasang kulit Taois mesin surgawi. Ledakan, cakar, itu mengepak ke bawah. Sepasang kulit orang-orang Dao mesin surgawi, ini menggunakan keterampilan sihir pertahanan untuk menopang tirai cahaya misterius. Tapi tirai tipis ini, seperti kulit telur, dengan mudah dihancurkan oleh cakar kucing liar. Kulit Taois mesin surgawi juga ditampar ke tanah oleh cakar kucing yang sunyi, dan kucing yang sunyi itu membuka mulutnya yang berdarah, dan cakarnya membawa kulit Taois Tianji dan melemparkannya ke mulutnya. Saat berikutnya, kucing liar, Wang Batua, telur, benar, buruk. Dikatakan ini, sebentar-sebentar, jelas, erosi kekuatan hutan belantara membuat kucing yang ditinggalkan itu hampir kehilangan akal sehatnya. Setelah membunuh sepasang kulit Taois mesin surgawi, kulit yang baru saja direncanakan untuk melindungi buku-buku itu akhirnya bergegas. Tetapi alih-alih bergegas menuju kucing yang sunyi, dia membunuh Yun Hao. Karena, Yun Hao menyegel sepasang skin Taois mesin surgawi lainnya dengan artefak Galaxy Scroll. Hanya dengan menyerang Yun Hao dan membuat Yun Hao tidak dapat mempertahankan kekuatan gulungan galaksi, sepasang kulit dapat keluar dari masalah dan berurusan dengan kucing liar bersama-sama. Tapi sebelum teknik membunuh manusia Dao mesin surgawi menimpa Yun Hao, kucing liar itu seperti gunung oranye, menghalangi wajah Yun Hao. Ledakan, teknik membunuh yang dilakukan oleh kantong kulit menghantam tubuh kucing liar itu. Bulu oranye halus kucing liar itu seperti lapisan gelombang oranye. Sampah, kucing liar, itu mencibir dingin, dan kemudian cakar kucing itu berayun keluar, meledakkan sepasang kulit kedua Taois mesin surgawi. Ledakan, langit berbintang bergetar. Sepasang skin terakhir yang disegel dalam gulungan galaksi artefak masih dengan panik meletus dalam serangan, ingin memecahkan segel dan bergegas keluar. Mata oranye kucing liar, berkedip dengan cahaya dingin dan ganas, menatap Yun Hao, yang sedang memanipulasi gulungan galaksi artefak tingkat atas. Yun Hao menghela nafas dalam hatinya. Bukankah kucing liar itu benar-benar kehilangan akal sehatnya, bukan? Jika demikian, disitulah menjadi rumit. Terkikis oleh kekuatan hutan belantara, dan kucing yang ditinggalkan itu langsung menyangkal ke-6 kerabat. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menghancurkan segalanya. Kucing liar, itu menatap Yun Hao sejenak, lalu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. Takut. Mari kita minum meong ini. Buru. Padamkan. Ben Meo. Tembak dia sampai mati. Yun Hao menghela nafas lega. Saat berikutnya, Yun Hao langsung menerima gulungan galaksi. Sepasang kulit ketiga dari Taois mesin surgawi bergegas keluar, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan cakar kucing liar itu. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya. Sepasang kulit ketiga Taois mesin surgawi dipukuli menjadi sampah. Pergi, kucing liar, itu menatap Yun Hao dan mendesak. Yun Hao mengangguk, langsung bergegas ke buku itu, dan meraih buku itu dengan satu tangan. Awalnya, sangat berat dan sentuhannya juga sangat istimewa. Kekuatan. Yun Hao melonjak, dan dia ingin membuka buku itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Saat berikutnya, dia langsung meletakkan buku itu ke ruang monumen ilahi. Bagus untuk mendapatkannya. Untuk buku ini, rahasia apa yang ada, saya akan mempelajarinya nanti. Pertempuran telah berakhir.
Tapi kucing liar itu masih mempertahankan ukuran kucing pertempuran bentuk ketiga yang tak tertandingi, dan aliran kekuatan liar yang stabil menyebar dari tubuhnya. Ben Meo akan mengirimmu kembali ke Beihai. Yun Hao, kamu ikut denganku. Kucing liar itu menggelengkan kepalanya. Ben Meo ingin tinggal di sini. Hadapi itu, tua. Yun Hao, kamu pergi ke Beihai bersamaku dan menunggu kesempatan surgawi. Taois kembali ke pertahanan, dan kemudian dia kembali ke Beihai. Kita seharusnya menyelesaikan masalah di sisi Beihai, dan ketika saatnya tiba, kita semua akan bertarung melawan Taois surgawi bersamamu. Cakar kucing itu melambai dan berkata, kamu akan mati. Ben Meo tinggal di sini. Ben Meo sangat ganas. Saat berikutnya, kucing liar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan langsung membuka kekuatan bakat, menggulung ruang, dan mengirim Yun Hao pergi. Melihat ke arah di mana Yun Hao menghilang, kucing liar itu menghela nafas, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Batas Laut Utara. Karena kembalinya orang-orang Dao mesin surgawi ke sarang lama, susunan super besar yang dia atur kehilangan kendali, dan jalan istana surgawi, yang hampir dipelintir ke tempat lain, akhirnya stabil kembali. Para dewa klan perak, serta para dewa dari 3 ras alien utama, semuanya menghela nafas lega. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi inilah hal baiknya. Tidak ada bahaya. Sosok mereka, melalui jalan istana surgawi ini, perlahan turun. Dan di sebelah jalan istana surgawi, Luo Qingtian, Di Fei, Ming Sun, Chang Yao, dan kera iblis dari dunia campuran semuanya tampak serius dan siap bertarung melawan air. Semut Teran, jangan lakukan apa yang kamu bisa. Para dewa klan perak minum dengan dingin, kekuatan ilahi mereka tak tertandingi, dan seluruh tubuh mereka penuh dengan cahaya perak yang cemerlang, dan nafas keilahian melonjak dan menakutkan. Kamu sekelompok sampah, di mana kamu memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan istana surgawi? Keagungan istana surgawi bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi, dan mereka yang memprovokasi istana surgawi hanya dapat menebus dosa mereka dengan kematian. Dewa klan perak berteriak keras dan melambaikan tangannya. Bunuh! Saat berikutnya, 3,5 dewa alien di belakangnya semuanya bergegas keluar dari jalur istana surgawi. Bunuh! Hahaha, sekelompok semut rendah yang bodoh, matilah. Ini adalah nasib penentanganmu terhadap istana surgawi. Tidak hanya kamu akan mati, tetapi ras manusia Changjimu juga akan mengantarkan pertumpahan darah. Para dewa dari 3 ras yang berbeda meraung dengan penuh semangat. Dan para dewa klan perak masih berada di balok jalan istana surgawi. Saya tidak bisa keluar untuk saat ini. Cakrawala adalah milik umat manusia. Aturan alam surgawi tidak mengizinkan dewa ras lain turun. Justru karena alasan inilah meskipun istana surgawi telah memenjarakan alam cakrawala, ia selalu mengembara menjauh dari persimpangan alam cakrawala dan alam atas, dan para dewa istana surgawi hampir tidak akan datang ke alam surgawi secara langsung. Kecuali sesuatu yang sangat serius terjadi, para dewa istana surgawi akan menemukan cara untuk mengatasi aturan alam surgawi dan membiarkan para dewa turun secara langsung. Situasi orang-orang dewa mesin surgawi sebenarnya serupa. Meskipun dia adalah ras manusia, dia telah tinggal di alam cakrawala dengan caranya yang sangat kuat. Tetapi jika dia meledak terlalu kuat, itu akan menyebabkan serangan balik dari Dao besar. Jadi setiap kali dia menyebabkan serangan balik dari Dao besar, dia harus memilih untuk berganti kulit sekali dan mengganti sepasang kulit untuk terus tinggal di alam cakrawala. Para dewa klan perak menyaksikan dengan dingin saat para dewa di bawah komandonya membantai orang-orang bodoh dari Kamteran yang dikirim ke kematian, dan dalam cahaya ilahi yang melonjak di tubuhnya, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul. Rune terbang. Ini adalah perlawanan berumur pendek terhadap aturan cakrawala. Sampai dia sepenuhnya dikerahkan, dia tidak akan bisa keluar dari jalur istana surgawi sama sekali. Tentu saja, menurutnya, bahkan jika dia tidak bisa keluar untuk saat ini, itu tidak akan berpengaruh apapun. Jumlah total setengah dewa di bawah komandonya telah mencapai 9. 3 ras alien dari istana surgawi, masing-masing dari 3 klan mengirim seorang setengah dewa untuk turun untuk menyelesaikan umat manusia di alam cakrawala. Di sisi lain, hanya ada 2,5 dewa yang berdiri di Kamteran, dan 3 lainnya hanyalah langkah pertama menuju tingkat dewa. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Di sisi istana surgawi,
Itu pasti akan menghancurkan semua keberadaan di Camp Terran yang berani menentang Istana Surgawi. Para dewa dari 9 Istana Surgawi melepaskan teknik serangan dan pembunuhan terkuat mereka, dan kekuatan menakutkan mereka bergemuruh ke arah Luo Qingtian dan mereka. Bunuh. Berjuang untuk Terran. Kematian tanpa kehancuran. Dalam sekejap, Luo Qingtian dan yang lainnya meletus dengan momentum yang sangat tegas. Mereka menghadapi 9,5 dewa dari ras alien Istana Surgawi dan berinisiatif untuk bergegas keluar. Bahkan jika Anda tahu bahwa Anda akan kalah, Anda harus berani bertarung. Melihat kekuatan kedua belah pihak akan bertabrakan. Tiba-tiba, hujan cahaya keemasan muncul di dunia ini. Hujan cahaya keemasan jatuh pada Luo Qingtian, Di Fei, Ming Sun, dan Chang Yao, dan menyatu ke dalam tubuh mereka. Sumber kehidupan, mereka langsung sangat diperkuat. Seolah-olah pada saat ini, mereka tidak lagi sendirian, tetapi ada Terran yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri bersama mereka. Hujan cahaya keemasan, ini adalah kekuatan kemanusiaan. Bahkan jika kera iblis dari dunia campuran bukanlah ras manusia, hujan cahaya keemasan yang diubah oleh umat manusia memiliki efek yang sangat kuat padanya. Dan setelah hujan ringan yang manusiawi diintegrasikan ke dalam tubuhnya, beberapa belenggu rune yang tersisa di tubuhnya telah menghilang lebih dari setengahnya dalam sekejap. Ledakan, ledakan, kekuatan menakutkan bertabrakan, memicu raungan besar, dan gelombang udara yang dahsyat langsung mengangkat wilayah laut di area yang luas ini. Gelombang besar kosong, semua gelombang air, dimusnahkan di udara. 9,5 dewa dari Istana Surgawi, melawan 5 pembangkit tenaga listrik teratas dari Camp Terran, seharusnya menjadi situasi yang menghancurkan mutlak. Tetapi di babak pertama konfrontasi, Luo Qingtian dan mereka melawan. Munculnya hujan kemanusiaan telah menjadi variabel terbesar dalam babak duel itu. Tepat ketika 9 dewa alien ini hendak meluncurkan babak baru serangan. Generasi mutan. Langit berbintang yang luas dan megah muncul, ditaburi cahaya bintang yang tak ada habisnya. Cahaya bintang yang luas menyatu dan berubah menjadi langit berbintang yang indah. Galaksi bergulir, dan secara langsung melibatkan para dewa dari 9 ras alien Istana Surgawi ini. Gulungan galaksi artefak, ini, di tangan Kaisar Manusia generasi sebelumnya. Bahkan ribuan Kaisar Manusia gelap dapat disegel, bahkan jika Yun Hao belum dapat menguasai penggunaan gulungan galaksi. Tetapi dalam waktu singkat, tidak masalah untuk menjebak 9,5 dewa. 9,5 dewa dari ras yang berbeda diliputi oleh cahaya bintang yang tak ada habisnya dalam sekejap mata. Luo Qingtian dan yang lainnya semua tercengang. Dan dewa klan perak yang masih berada di saluran sinar jalan Istana Surgawi tiba-tiba mendistorsi ekspresi wajahnya. Situasi ini benar-benar di luar ekspektasi. Saat berikutnya, sosok Yun Hao melangkah keluar dari kehampaan. Kakak, guru, Di Fei dan Chang Yao berteriak dengan penuh semangat. Luo Qingtian, Ming Sun, dan kera iblis dari dunia campuran semuanya berinisiatif untuk bertemu Yun Hao. Yun Hao mengangguk, dan kemudian melirik dewa klan perak yang sangat marah sehingga dia akan menjadi gila. Tetapi dia masih tinggal di jalan Istana Surgawi, dan di matanya, cahaya dingin melintas. Dewa klan perak meraung, benar saja, ini kamu benar-benar masih hidup. Apakah menurutmu kamu bisa mengubah apapun jika kamu menjalani kehidupan kedua? Anda bermimpi. Anda gagal di kehidupan terakhir Anda. Dalam hidup ini, Anda hanya bisa berakhir dengan kegagalan. Selain itu, kali ini, Anda telah membuat Istana Surgawi kami benar-benar marah. Dan selanjutnya, kemarahan Istana Surgawi pasti akan membuat seluruh umat manusia canggih Anda mengantarkan pada akhirnya. Rune di tubuhnya melonjak dengan cepat. Dan dia tidak sabar untuk keluar dari jalan Istana Surgawi, memusnahkan Yun Hao dan mereka, memotong rumput dan membasmi akarnya, dan tidak pernah menderita di masa depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam cahaya bintang yang tak berujung, ada juga semburan ledakan, dan 9 dewa alien yang terperangkap di dalamnya semuanya dengan panik meledak dari kekuatan, ingin memecahkan segel Yun Hao. Yun Hao mengalihkan pandangannya dan menatap kera iblis yang kacau di depannya. Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, dan Ming Sun. Diikuti oleh tombak, 2 pisau, 2 pedang, terbang keluar dengan lambaian lengannya. Kelima senjata, semuanya memancarkan aura keilahian yang tak tertandingi. Luo Qingtian dan mereka, mata mereka hampir melotot tiba-tiba, 5 potong prajurit ilahi.
Yun Hao benar-benar mengeluarkan 5 senjata tingkat dewa secara langsung sekaligus. Kera iblis menarik napas dalam-dalam dan meraih tombak yang terbang di depannya. Luo Qingtian dan Di Fei masing-masing memegang pedang. Ming Sun, Chang Yao, memegang pisau perang dengan erat di tangannya. Dengan restu dari para prajurit ilahi, aura di tubuh mereka tiba-tiba meroket. Ini adalah potongan besar. Hah! Di tangan Yun Hao, dia langsung meraih pedang Kaisar Manusia. Bila pedang menyapu ke atas, menunjuk langsung ke Dewa Klan Perak. Semuanya, tolong ikuti aku hari ini, pembunuh dewa. Yun Hao mengucapkan kata tukang jagal dewa dengan nada tenang. Kera iblis dari dunia campuran, Luo Qingtian, Ming Sun, Di Fei, Chang Yao, semuanya memicu badai mengerikan di hati mereka. Tapi Tuhan jagal, para dewa benar-benar terlepas dari duniawi. Esensi kehidupan dan kekuatan telah diubah dan disublimasikan secara ekstrim. Setiap dewa memiliki umur yang tak terbatas, dan sarana para dewa bahkan lebih kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Hari ini, Kaisar Pedang tak tertandingi yang membunuh istana surgawi dan membantai para dewa di kehidupan sebelumnya akan membantai para dewa lagi. Darah yang melonjak mengaduk di tubuh kera iblis dari dunia campuran, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan tangan yang memegang prajurit ilahi tampak sedikit gemetar karena kegembiraan di hati mereka. Di jalan menuju istana surgawi, para dewa klan perak memiliki ekspresi dingin, dan mata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Sekelompok badut yang melompat dari balok juga berhayal tentang pembantaian dewa. Ini hanyalah lelucon terbesar. Para dewa klan perak berteriak, dan cahaya ilahi perak yang mekar di tubuh mereka bahkan lebih kuat dan terang, dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi itu ganas dan mendominasi. Hah! Tiba-tiba, sosok Yun Hao meledak ke sisi jalan istana surgawi, dan pedang menebas. Ki dan darah yang agung di tubuhnya, elemen pedang yang ganas, dan kekuatan manusiawi yang brilian langsung berubah menjadi satu, mengembun menjadi ki pedang yang luar biasa. Pedang ini menebas permukaan jalan istana surgawi. Jalan istana surgawi langsung bergetar hebat, dan itu dipelintir untuk sementara waktu. Ledakan, kera iblis dari dunia campuran mengeluarkan raungan keras dari mulutnya, dan langsung menggunakan tombak sebagai tongkat besar dan menghancurkannya. Kekuatan yang telah melampaui ranah setengah dewa, dikombinasikan dengan berkah dari para prajurit ilahi. Ini adalah ledakan yang dekat dengan para dewa. Balok jalan istana surgawi diledakkan. Pedang Luo Qingtian juga menebas. Kekuatannya sebanding dengan kera iblis dari dunia campuran, dan pedang Qingtian Dao memicu visi langit dan bumi yang luas, dan sinar jalan istana surgawi meledak dengan keras. Di Fei, Chang Yao, Ming Sun, dan serangan ketiganya juga mengikuti. Mereka meletus dengan sekuat tenaga, dan tidak ada yang luput. Bahkan jika sudah ada dewa klan perak yang menjaga stabilitas di dalam jalan istana surgawi ini, itu masih tidak bisa dibawa. Ledakan jalan istana surgawi, yang penuh dengan celah, benar-benar hancur berkeping-keping. Raungan kemarahan dan kesedihan bergema di langit dan bumi. Jalan menuju istana surgawi, bagi para dewa ras alien, sebenarnya setara dengan lapisan perlindungan, sehingga para dewa ras alien tidak dapat ditekan oleh aturan surga. Dewa klan perak, ini belum sepenuhnya melindungi dirinya dengan metode rahasia, dan dengan hancurnya jalan istana surgawi, dia telah ditekan dan terkikis oleh aturan alam surgawi dalam sekejap. Tubuhnya sepertinya digiling oleh kekuatan tak terlihat sedikit demi sedikit, daging dan darahnya kabur, dan darah ilahi perak menyembur keluar, yang sangat menyedihkan. Mengaum, kera iblis dari dunia campuran meraung marah, dan ukurannya langsung menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Kemarahan dan darah, dia memegang tombak prajurit ilahi di tangannya, dan menusuk dengan keras, menusuk langsung ke wajah dewa klan perak, ingin menusuk kepala dewa. Melihat tombak itu hendak menembus kepala dewa klan perak, salah satu telapak tangan berdarah dari dewa klan perak tiba-tiba terangkat dan meraih ujung tombak. Kekuatan para dewa meledak, dan cahaya ilahi yang cemerlang membawa rune melonjak. Ledakan, tubuh besar kera iblis dari dunia campuran langsung terangkat, dan darah berceceran di tubuhnya, dan dia tidak bisa menstabilkan tubuhnya sama sekali. Dan dia jatuh ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Pedang Luo Qingtian, pedang Di Fei, pedang Chang Yao, dan pedang Ming Sun, keempat serangan, pada saat yang sama, dari posisi yang berbeda, menebas ke arah para dewa klan perak.
Meskipun Dewa Klan Perak kabur dengan daging dan darah, ditekan oleh dao besar, dan terlihat sangat malu, kekuatannya masih sangat kuat. Dia meraung dengan marah, lengannya tiba-tiba terbuka, dan pada saat ini, tubuhnya tampak berubah menjadi matahari perak abadi. Matahari cemerlang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya ilahi perak. Rune mengalir, dan kekuatan ilahi yang meledak sangat ganas dan mendominasi, dan dalam sekejap, Ming Sun, Di Fei, dan Chang Yao tersapu seperti kera iblis dari dunia campuran. Pedang. Luo Qingtian menembus cahaya ilahi perak yang cemerlang. Tapi, bilahnya tidak bisa melangkah lebih jauh. Kekuatan para dewa klan perak memenjarakan pedang Luo Qingtian dan memenjarakan Luo Qingtian. Dewa, terlalu kuat. Bahkan jika itu ditekan oleh aturan alam cakrawala, kekuatan dewa klan perak masih menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan. Aku akan membirukanmu mati dulu. Mata dewa klan perak menatap Luo Qingtian, dan telapak tangannya terbanting ke arah kepala Luo Qingtian. Sekarang, cahaya keemasan kemanusiaan yang menyala-nyala tiba-tiba jatuh di tubuh Luo Qingtian. Luo Qingtian menerima berkah besar, kekuatannya meningkat, dan pedang ilahinya yang dipenjara akhirnya bisa berayun lagi, dan bilahnya menusuk telapak tangan dewa perak. Ledakan, Excalibur menekuk. Segera setelah itu, tubuh Luo Qingtian juga kehilangan keseimbangan dan melesat ke belakang, dan seluruh tubuhnya langsung ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan darah menyembur keluar. Roh ilahi klan perak tidak mengejar Luo Qingtian lagi, karena pada saat ini, ujung yang sangat tajam muncul di belakangnya. Dewa klan perak berbalik tajam. Dunia ranah. Yun Hao telah terungkap. Di dunia ranah materialisasi, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menembak. Setiap pedang Qi seperti pedang terbang sungguhan, dan telah diberkati oleh kekuatan umat manusia untuk mengembangkan formasi pedang. Tubuh Dewa Klan Perak diliputi oleh susunan pedang dalam sekejap mata. Bara-bara, teriakan keras keluar dari susunan pedang, dan gelombang suara yang sangat besar benar-benar menekan suara siulan susunan pedang. Dewa Klan Perak mencubit metode segel dengan tangan, melemparkan gerakan pembunuhan ilahi, dan memukul sepotong cahaya ilahi khusus yang mengandung rune, di mana cahaya ilahi lewat, potongan-potongan pedang Qi dimusnahkan, dan bahkan dunia ranah Yun Hao meledak satu persatu. Ini adalah sihir yang sangat menakutkan dengan kekuatan ofensif. Dewa Klan Perak menembus dunia alam Yun Hao, dia mengunci napas Yun Hao, dan kemudian melangkah ke udara, langsung bergegas di depan Yun Hao. Mati! Teriakan marah terdengar. Telapak tangan Dewa Klan Perak, yang telah kehilangan daging dan kulitnya, memperlihatkan tulangnya, mengepalkan tangan, dan menghantam dengan keras ke arah Yun Hao. Kekuatan pukulan ini sangat istimewa. Bahkan jika Yun Hao ingin mundur, dia tidak bisa mundur. Tinju Dewa Klan Perak sepertinya bisa mengabaikan jarak spasial, tidak peduli bagaimana Yun Hao menghindar, pukulan ini akan jatuh ke tubuhnya. Saat berikutnya, di tubuh Yun Hao, cahaya keemasan meledak. Kekuatan supernatural tingkat, anti surga, tubuh emas abadi. Saat tubuh fisiknya menguat, Qi dan darahnya menjadi lebih agung, dan kekuatan-kekuatan supernaturalnya juga mengantarkan peningkatan besar. Tubuh emas abadi yang hanya bisa membawa serangan kaisar sebelumnya, tetapi sekarang langsung digunakan oleh Yun Hao untuk membawa kekuatan tinju para Dewa Klan Perak. Ledakan, pukulan Dewa Klan Perak, ini menghantam tubuh Yun Hao. Cahaya ilahi perak bertabrakan dengan keras dengan cahaya keemasan dari tubuh emas abadi. Klik, klik. Cahaya keemasan di tubuh Yun Hao hancur, dan tulang di tubuhnya patah, dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Bahkan tubuh emas abadi setelah kekuatannya meroket, itu masih tidak bisa membiarkannya menangkap pukulan ini tanpa cedera. Dengan pukulan ini, kamu akan mati. Dewa Klan Perak berteriak dengan marah, melangkah keluar lagi, dan menyusul Yun Hao, yang terbang mundur. Telapak tangan yang memperlihatkan tulang-tulang mengepal lagi, menabrak Yun Hao. Kera iblis dari dunia campuran, Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, Ming Sun, ketika mereka melihat adegan ini, hati mereka semua menegang, dan mereka dengan panik membunuh sisi ini, ingin menyelamatkan Yun Hao. Tapi kecepatan mereka, sudah terlambat. Saat ini, Yun Hao, yang sosoknya terbang mundur, melintasi busur dingin di sudut mulutnya, tiba-tiba menstabilkan tubuhnya, dan kemudian bergegas langsung menuju tinju Dewa Klan Perak. Ini adalah kekuatan supernatural tingkat anti surga lainnya, klon yang diciptakan oleh si kembar,
Aura kehancuran meresap dari tubuh avatar. Ledakan. Doppelganger. Yun Hao meledakkan dirinya sendiri. Dalam badai yang menakutkan, para dewa klan perak bergegas keluar dalam sekejap, dan bahkan jika Yun Hao meledakkan dirinya sendiri, itu tidak memberinya kerusakan besar. Tapi dia baru saja keluar dari badai. Di dalam hatinya, rasa bahaya yang kuat tiba-tiba muncul. Dewa klan perak tersentak lagi. Tapi dia melihat Yun Hao lain, ke arahnya, dan menebas pedang di udara. Pedang ini memancarkan aura yang sangat tegas dan tragis. Pedang terbalik, membalikkan kekuatan ki dan darah, yuan pedang, dan bahkan kemanusiaan. Pedang terbalik. Begitu pedang ini keluar, gelombang ki yang bergejolak di Endless Sky Dome yang hancur tampak membeku seketika. Antara langit dan bumi, sepertinya hanya ada pedang ini. Murid para dewa klan perak menyempit. Dia telah mengalami pertempuran di kehidupan Yun Hao sebelumnya ketika dia membunuh penyembelih dewa istana surgawi. Dia sangat akrab dengan pedang ini, dan bahkan ada bayangan di hatinya, bahkan jika waktu yang lama telah berlalu, dan ketika dia melihat pedang ini lagi, dia masih tidak bisa menahan rasa takut. Awalnya, Yun Hao menggunakan pedang ini untuk membantai para dewa istana surgawi. Meskipun Yun Hao sekarang, dia masih belum pulih ke kekuatan yang pernah dia miliki. Namun, para dewa klan perak ditekan oleh aturan alam cakrawala, dan mereka juga tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur puncak mereka. Pada saat ini, dia berpikir untuk menghindar. Tapi seperti klon kembar Yun Hao barusan, dia tidak bisa menghindari pukulannya, dan dia juga tidak bisa menghindari pedang Yun Hao. Karena, pedang ini menyapu seluruh dunia. Segala sesuatu di sini telah menjadi bagian dari pedang Yun Hao. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dewa klan perak meraung dengan marah, cahaya ilahi yang kaya meledak, dan tinjunya menghantam pedang ki yang menakutkan yang telah ditebas Yun Hao. Hah! Cahaya ilahi perak yang cemerlang terkoyak. Ah! Dari mulut dewa klan perak, jeritan mengerikan keluar, dan dari dahi ke perut bagian bawah, garis darah yang jelas muncul. Tubuhnya hampir terbelah dua. Lagi pula, kamu masih tidak sebaik sebelumnya, kamu tidak bisa membunuhku dengan pedang ini. Dan kamu hanya bisa menggunakan ilmu pedang semacam ini sekali. Dewa klan perak meraung. Dia mengingatnya dengan baik. Setelah Yun Hao membantai para dewa dengan pedang ini di kehidupan sebelumnya, dia langsung kelelahan, dan kemudian dia ditekan oleh kekuatan istana surgawi mereka. Tapi kata-katanya baru saja selesai. Hah! Yun Hao menebas pedang kedua. Pedang terbalik memang merupakan sarana super dari wabah satu kali untuk membalikkan situasi. Tapi, dalam kehidupan Yun Hao, dia mengembangkan teknik penciptaan primal, yang merupakan metode kultivasi kuno untuk menjadi dewa dalam daging, dan alam tubuh suci tingkat atas memberinya tubuh fisik yang luar biasa kuat. Meskipun serangan balik yang dibawa oleh melemparkan pedang terbalik sangat menakutkan, tubuh fisik Yun Hao masih bisa menahannya. Mata para dewa perak akan menonjol keluar. Yun Hao bahkan bisa menggunakan pedang kedua. Hah! Pedang terbalik yang sangat tajam, ini menebas. Ah! Lengan kanan dewa klan perak langsung terpotong. Hah! Dalam sekejap mata, pedang ketiga Yun Hao meledak dan menyapu. Perut dewa klan perak terkoyak, dan usus serta organ dalam tumpah. Setelah 3 pedang, napas Yun Hao tiba-tiba gagal. Aku akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Para dewa klan perak meraung dengan marah. Tetapi, dan kami, teriakan marah, terdengar. Tombak kera iblis dari dunia campuran, pedang Luo Qingtian dan Di Fei, dan pisau Chang Yao dan Ming Sun terbunuh. Dewa klan perak meraung marah, kehilangan lengan, dan dengan luka lainnya, dan ditekan oleh aturan alam cakrawala, dia tidak bisa lagi menghadapinya dengan tenang seperti yang dia lakukan di awal. Dapat dilawan, ini masih cukup intens. Dewa, tidak mudah dibunuh. Serangan balik para dewa klan perak masih sangat menakutkan. Tapi untungnya, keinginan kera iblis dunia campuran dan Luo Qingtian juga sangat ulet. Yun Hao berdiri di kehampaan. Napasnya sangat tidak teratur. 3 gerakan berturut-turut, tanpa syarat melemparkan pedang terbalik, menyebabkan reaksi yang serius. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, itu berada di ambang kehancuran. Yun Hao menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan melihat pedang kaisar manusia di tangannya. Di kedua sisi bilah pedang kaisar manusia, garis-garis hitam bersinar dengan cahaya aneh. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, para dewa klan perak sekali lagi membantai pengepungan kera iblis dari dunia campuran.
Kamu harus mati apapun yang terjadi. Garis bawah X001D garis bawah. Roh ilahi klan perak, yang berdarah di sekujur tubuhnya dan dalam keadaan terluka serius, meraung dan bergegas menuju Yun Hao. Niat membunuhnya sangat kuat. Dia hanya ingin menjadi yang pertama membunuh Yun Hao sekarang. Melihat bahwa teknik membunuh Dewa Klan Perak akan berdampak pada Yun Hao, yang telah menderita serangan balik dari pedang terbalik. Tiba-tiba, di depan Yun Hao, cahaya jernih mekaran. Dalam cahaya yang jernih, Putri Takdir terbang keluar, menghadapi teknik membunuh para Dewa Klan Perak, dan memukul telapak tangan yang berkibar. Kekuatan Putri Takdir mirip dengan kera iblis dari dunia campuran dan Luo Qingtian, jadi dia secara alami tidak bisa menahan gerakan pembunuh dari Dewa Klan Perak. Putri Takdir langsung dipukuli dan memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang terbalik. Dan memanfaatkan momen ketika Putri Takdir tiba-tiba muncul untuk menahan gerakan Dewa Klan Perak, Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah dan datang di belakang Dewa Klan Perak. Pedang Kaisar Manusia menebas. Dewa Klan Perak bereaksi sangat cepat, langsung berbalik, dan lengan kiri yang tersisa ditinju. Seluruh aksi, semuanya sekaligus. Telapak tangan, kirinya, yang terkena tulang, benar-benar langsung meraih pedang Kaisar Manusia yang telah ditebas Yun Hao, dan cahaya ilahi perak meledak dari telapak tangannya, menghalangi tepi pedang Kaisar Manusia. Apa cara lain yang bisa ada? Wajah berdarah Dewa Klan Perak tampak sangat mengerikan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak pembantu yang kamu teriakkan, kamu ditakdirkan untuk mati. Dia meraung, dan di tubuhnya, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya mengalir keluar, menyapu ke arah Yun Hao. Pada titik ini, kamu harus mati juga. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh. Dia tidak takut dengan kekuatan ilahi yang bergegas keluar dari Dewa Klan Perak, dan saat berikutnya, semua garis hitam di pedang Kaisar Manusia tampak hidup. Kegelapan meletus. Dalam sekejap, seluruh dunia benar-benar diliputi oleh kegelapan. Ini adalah pedang manusiawi dari sisi gelap yang telah berhasil ditempa oleh sisi gelap dari ribuan Kaisar Manusia gelap. Meskipun telah dimurnikan dan disempurnakan oleh generasi Kaisar Manusia sebelumnya, kemanusiaan gelap di dalamnya masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Pelepasan lengkap umat manusia yang gelap berubah menjadi penglihatan yang menakutkan. Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, Ming Sun, bahkan kera iblis yang kacau dari umat manusia, semuanya diselimuti kegelapan tanpa pandang bulu, dan mereka merasakan berdarah, brutal, suram, dan ganas dalam kegelapan. Bahkan jika mereka berkemauan keras, mereka terguncang. Untungnya, kegelapan meletus dan menghilang dengan cepat. Saat kegelapan menghilang, mereka semua menghela nafas lega, dan ekspresi mereka kesurupan. Berada dalam kegelapan barusan bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi Dewa Klan Perak secara langsung. Ketika mereka kembali sadar, mereka melihat ke kubah surgawi yang hancur. Saya melihat bahwa pedang Yun Hao telah menembus kepala Dewa Klan Perak. Tubuh Dewa Klan Perak berubah menjadi ketiadaan sedikit demi sedikit. Kamu akan mati lagi di bawah kekuatan istana surgawi. Ini pasti akan mati. Para Dewa Perak berteriak tidak mau. Dia turun ke cakrawala dengan percaya diri, ingin membasuh umat manusia dengan darah dan menekan semua orang yang memprovokasi istana surgawi. Bisa. Begitu dia tiba di alam cakrawala, dia mengantarkan akhir hidupnya. Wajah Yun Hao menjadi pucat. Pecahnya kegelapan dan kemanusiaan lebih serius daripada konsekuensi dari melemparkan pedang terbalik. Sekarang, pedang Kaisar Manusianya benar-benar berubah menjadi hitam. Untungnya, para Dewa Klan Perak sudah sangat lemah pada saat itu, jika para Dewa Klan Perak bertahan sedikit lebih lama. Bahkan jika itu hitam umat manusia kegelapan masih mampu menghancurkan Dewa Klan Perak pada akhirnya, tetapi kekuatan umat manusia kegelapan mungkin tidak dapat sepenuhnya menarik kembali pedang Kaisar Manusia. Begitu kegelapan menyebar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Godbutcher berhasil. Tepat ketika Yun Hao menghela nafas lega, tiba-tiba, sinar cahaya ilahi perak langsung meledak ke tubuhnya, dan kemudian menembus monumen ilahi, diserap oleh buku misterius yang diperoleh dari sarang manusia Dao Mesin Surgawi. Buku ini adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh orang-orang Tianji Dao. Tapi apa kegunaan spesifiknya, Yun Hao tidak tahu sama sekali. Dia baru saja mengerti. Selain itu,
Dia tidak bisa membalik halaman buku itu bahkan jika dia mau. Pada saat ini, buku ini, tetapi setelah dia membunuh para dewa klan perak, dia mengambil inisiatif untuk meledak dengan kekuatan menelan dan menyerap sinar cahaya perak. Sinar cahaya perak, itu tampaknya. Itu adalah sumber kehidupan klan perak. Akhirnya membantai ini. Luo Qingtian dan yang lainnya terbang. Mengingat adegan pertempuran hari ini, semuanya menunjukkan jantung berdebar-debar. Jinni, mengerikan. Dewa klan perak, ini masih ditekan oleh aturan alam cakrawala, dan mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menyerang dengan panik, dan mereka nyaris tidak membunuhnya. Bisa dibayangkan, jika para dewa ras alien istana surgawi sepenuhnya siap dan turun ke cakrawala dengan kekuatan puncak, betapa menakutkannya itu. Tapi di hati semua orang, selain jantung berdebar-debar, ada lebih banyak darah yang melonjak. Pembantaian Tuhan. Dalam pertempuran hari ini, mereka bekerja sama dengan Yun Hao dan membunuh dewa sejati. Para dewa tidak terkalahkan. Dewa juga bisa dibunuh. Meskipun pertempuran hari ini, semua orang terlihat sangat malu. Tapi bagaimana dengan lain kali? Jelas tidak begitu malu lagi. Yun Hao telah membuka jalan untuk menjadi dewa untuk alam cakrawala. Kekuatan umat manusia dapat menghilangkan belenggu runik dari pemenjaraan miliaran makhluk di alam cakrawala. Mungkin, lain kali, jalan menuju istana surgawi akan datang lagi, dan umat manusia akan ada dewa juga. Hati Yun Hao tergerak, dan pedang kaisar manusia, yang benar-benar berubah menjadi hitam, dimasukkan ke dalam ruang monumen ilahi. Putri takdir tidak berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan juga kembali ke ruang monumen ilahi. Ledakan. Kemudian, di kubah surgawi yang hancur, sungai panjang langit berbintang yang mengalir melalui kehampaan bergetar hebat lagi. Di dalam, masih ada 9 dewa dari istana surgawi. Keadaan Yun Hao saat ini benar-benar tidak berdaya untuk menyelesaikan 9 orang ini, jadi dia hanya bisa menyegel kota terlebih dahulu, dan menunggu kekuatannya sendiri pulih sebelum menghadapinya. Kaisar manusia, saya sarankan, sekarang kembali ke istana Kaisar Manusia Zhongzhu, berita tentang pertempuran dan pembantaian dewa ini harus disebarkan, sehingga semua makhluk di seluruh alam Chang tahu. Luo Qingtian memberikan saran. Ini adalah berita yang menggembirakan. Untuk waktu yang lama, tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di ras manusia cakrawala, dan banyak orang takut pada istana surgawi, dan mereka memiliki kekaguman yang mengakar terhadap kekuatan para dewa. Secara khusus, setelah pertempuran di Zhongzhu dimulai, berita tentang ras alien istana surgawi yang memenjarakan ras Terran di Changji menyebar, dan semua orang tahu bahwa Kaisar Manusia Yun Hao akan memimpin Terran untuk menyatakan perang terhadap istana surgawi, dan kemudian semua jenis suara terdengar. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah perang sampai mati. Apa yang akan diambil cakrawala untuk memulai perang dengan istana surgawi? Apa yang digunakan Terran untuk melawan kekuatan para dewa? Negatif, pesimisme, kekhawatiran, dan keraguan-raguan sangat umum akhir-akhir ini. Jika berita tentang pembantaian Dewa Yun Hao hari ini menyebar, itu pasti akan membawa semangat juang dan moral yang kuat bagi umat manusia untuk sebagian besar. Yun Hao mengangguk dan setuju dengan pernyataan Luo Qingtian. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya melihat ke kejauhan. Krisis di sini terpecahkan. Tapi, kucing liar, yang telah membayar paling banyak untuk pertempuran ini, seharusnya sudah memulai konfrontasi dengan orang-orang Heavenly Machine Dao saat ini. Bentuk ketiga dari kucing liar, apakah itu akan menjadi lawan Taois mesin surgawi? Kucing gemuk besar yang lelah. Bisakah Anda menahan murka mesin surgawi? Yun Hao khawatir. Tapi sekarang, dia tidak bisa membantu kucing liar itu. Dia pergi ke sarang tua Taois mesin surgawi, tetapi dia bahkan tidak tahu di mana lokasi spesifik sarang lama orang-orang Dao mesin surgawi berada. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Yun Hao menghela nafas dalam hatinya, ketika kucing liar mengirimnya kembali ke Beihai, dia mendengar kucing liar itu bergumam. Meskipun, kucing liar itu sengaja dipasang di sebelah Yun Hao. Tapi, kucing liar itu memang mengambil tanggung jawab yang seharusnya bukan miliknya. Kembali ke Zhongzhu, Yun Hao menarik kembali pikirannya dan berkata, "Ah!" Teriakan marah bergema di ruang yang selalu berubah. Taois mesin surgawi, yang kembali benar-benar gila dan jatuh ke dalam kemarahan yang luar biasa. Dalam tahun-tahun yang panjang dia berada di alam surgawi, ini adalah pertama kalinya dia membuat kesalahan seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia pergi ke Beihai,
Semuanya berada di bawah kendalinya, dan dia akan menggunakan kekuatan istana surgawi untuk menghancurkan fondasi umat manusia, dan kemudian membiarkan Yun Hao memimpin umat manusia untuk bertarung dengan istana surgawi, dan akhirnya dia akan keluar lagi dan menuai keuntungan dari nelayan. Tapi hasilnya, dia keluar dan membuat perhitungan. Tapi ada orang yang datang untuk mencuri rumahnya. Dua boneka yang dia kembangkan, kepala aula dan pelindung besar aula reinkarnasi, meninggal. Bukan apa-apa. 2 potong sampah. Tetapi 3 skin yang dia tinggalkan juga dihancurkan, dan ketiga skin ini semuanya memiliki kekuatan tingkat dewa, bahkan untuk orang-orang Tianji Dao, mereka juga merupakan kartu yang sangat penting. Yang paling penting adalah, buku itu hilang. Kerugian, ini adalah yang terbesar. Hanya dia yang tahu betapa pentingnya buku itu. Ini adalah buku yang ditempatkan di alam atas yang dapat memicu perang semua ras, dan itu lebih penting daripada jalan abadi yang halus. Kekuatan, hutan belantara. Kekuatan kemanusiaan. Sial, itu kucing liar itu dan Yun Hao. Taois mesin surgawi segera membuat penilaian, dan berdasarkan beberapa jejak yang tersisa di sini, dia menyimpulkan bahwa pelaku yang mencuri rumahnya. Tepat ketika Taois mesin surgawi hendak menyelesaikan akun dengan Yun Hao. Tiba-tiba, mengaum, raungan keras terdengar. Kucing pertempuran oranye muncul, dan membanting cakarnya ke mesin surgawi. Di tubuh Taois mesin surgawi, cahaya yang tidak dapat diprediksi tiba-tiba muncul, dengan mudah menahan serangan kucing terpencil dalam bentuk ketiganya. Cahaya, beriak. Ukuran besar kucing liar itu langsung diangkat. Taois mesin surgawi mendengus dingin, mengejar kucing terpencil yang terbalik dengan niat membunuh yang tak terbatas, dan dengan satu jari, seberkas cahaya yang menakutkan melesat keluar dari ujung jarinya. Kotoran. Membawa serangan 3 kulit dengan kekuatan tempur para dewa, kucing yang sunyi itu aman dan tidak terluka. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya yang ditunjukkan oleh Taois mesin surgawi menembus tubuh kucing yang sunyi itu. Di lubang darah, darah kucing liar itu menggelegak. Mengaum, mengaum. Kucing liar, itu meraung, tanpa rasa sakit, tetapi dengan nafas yang lebih ganas dan brutal. Kamu adalah percikan yang kutinggalkan, aku bisa menahanmu dan memadamkanmu. Ekspresi Taois mesin surgawi sangat dingin, dan niat membunuh di tubuhnya langsung berkembang menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, dan rune niat membunuh ini menyapu dengan ganas ke arah kucing yang sunyi, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Di tubuh kucing liar itu, ada luka mengerikan satu demi satu. Darah berceceran. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi mendukungnya, dan kucing mandul, yang berlumuran darah, ditekan ke tanah oleh kekuatan manusia Dao mesin surgawi. Barang-barangku harus diserahkan kepada Yun Hao olehmu, apakah menurutmu dia bisa menyimpan buku itu? Dia memindahkan apa yang seharusnya tidak dia pindahkan. Tidak hanya dia tidak bisa menyelamatkannya, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Taois Tianji minum dengan dingin, dan menekan kepala kucing liar itu dengan keras dengan satu tangan. Saat telapak tangannya hendak mendarat di kepala kucing liar itu, mengaum, kucing liar itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Cepat seperti mengedipkan mata, rambut oranye berlumuran darah pada kucing liar itu berubah langsung menjadi kuning keemasan. Bentuk keempat, terbuka. Kucing emas, mematahkan semua kekuatan yang menekannya, berdiri. Kekuatan hutan belantara yang tak ada habisnya meledak. Aura kehancuran menyebar, dan ruang yang selalu berubah di sekitarnya membeku, dan kemudian hancur inci demi inci. Mata emas kucing liar itu menatap pria Tianji Dao, dan meraung, Yun Hao ditutupi oleh meong ini. Kamu tua berani menyentuhnya untuk mencoba? Siapa sih mengeong kenyali anjing Anda? Ekspresi Taois mesin surgawi menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa kucing liar itu telah mencapai titik di mana dia bisa membuka bentuk keempat. Kucing pertempuran emas memancarkan aura yang mendominasi. Ini adalah kekuatan yang melampaui dewa biasa. Sebelumnya, Taois mesin surgawi mengatakan bahwa bentuk ketiga dari kucing yang sunyi memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Belum lagi bentuk keempat. Di bawah bentuk keempat, saya masih bisa mempertahankan jejak kewarasan dan ketenangan. Api yang saya tinggalkan saat itu benar-benar mengejutkan saya. Taois mesin surgawi mendengus dingin, dan tangannya disegel. Jangan menunggu segelnya dimainkan. Kucing liar, itu langsung berubah menjadi pita emas dan menembak di depan mesin surgawi. Mengaum, raungan keras. Gelombang suara yang menakutkan langsung menghantam tubuh Taois mesin surgawi.
Tubuh pria mesin surgawi Daomen melesat mundur tak terkendali, tetapi gerakan tangannya tidak terpengaruh sama sekali, gumpalan cahaya misterius mekar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi rantai, dan rantai itu terjalin, dan akhirnya berubah menjadi jaring besar dan jatuh ke tubuh kucing yang sunyi. Jaring besar memiliki kekuatan yang aneh, dan menyusut dengan keras, mencoba menjebak kucing liar itu dengan kuat. Kucing liar itu meraung marah, mematahkan jaring besar, dan menamparkan satu cakar ke arah Taois mesin surgawi. Ruang ini, pada saat ini, langsung dikompresi oleh kekuatan kucing yang sunyi. Cakarnya, yang membentang jauh, menghantam tubuh dewa mesin surgawi Daomen dengan kuat. Tubuh Taois mesin surgawi bergetar, dan dengusan teredam keluar dari mulutnya, yang jelas sangat tidak nyaman, dan kemudian dia mencubit segel dengan satu tangan, dan bulu kucing liar yang terkena sidik jari misterius itu meledak. Tapi kucing liar itu sepertinya tidak sakit, dan meraung dan melancarkan serangan gila pada Taois mesin surgawi. Tiba-tiba, raungan terus terdengar. Ini adalah tabrakan kekuatan di luar para dewa, dan akibat dari pertempuran itu sebanding dengan pemboman penuh para dewa. Untungnya, tempat ini adalah sarang yang telah dibangun dengan susah payah oleh orang-orang mesin surgawi Dao. Jika tidak, jika pertempuran ini terjadi di mana saja di alam cakrawala, itu akan menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati setelah badai bakar dunia. Tiba-tiba, Taois mesin surgawi berteriak dengan marah. Nafas berapi-api meletus dari tangannya. Nafas yang berkobar, ini bahkan membakar kekuatan sunyi dari bentuk keempat kucing yang sunyi menjadi ketiadaan, dan rambut emas di tubuh kucing yang sunyi itu juga dinyalakan. Ini adalah nyala api yang tak terlihat. Ini menakutkan. Dao Huo, kucing liar itu berbicara, kamu tua, kamu benar-benar tersembunyi cukup dalam, tetapi kamu tidak dapat mengendalikan api Dao yang lengkap, dan kamu tidak bisa membakar Meongmu. Meskipun kucing liar itu dibakar oleh api Dao, ia masih ganas, dan terus menyerang orang-orang Dao mesin surgawi. Orang-orang Dao mesin surgawi tidak lagi menghadapi kucing yang sunyi, tetapi memilih untuk menunda waktu dan membiarkan kekuatan api Dao terus membakar kucing yang sunyi. Bulu emas di tubuh kucing terus berubah menjadi ketiadaan, dan dagingnya mulai menjadi hitam. Itu lama. Taois mesin surgawi mendengus dingin, dan akhirnya melancarkan serangan balik, mencubit segel teknik ilahi di tangannya. Ledakan. Kucing liar itu dipukuli terbalik dan terbang terbalik, dan banyak tempat penting di tubuhnya meledak. Melihat Taois mesin surgawi hendak melancarkan serangkaian serangan, kucing yang sunyi itu tiba-tiba bergerak ke samping untuk menghindarinya, dan kemudian, lapisan riak spasial beriak di depan kucing yang sunyi itu. Telapak tangan Taois mesin surgawi seperti pisau, memotong riak ruang. Tapi tidak peduli berapa banyak lapisan riak spasial yang dia potong, kucing liar itu selalu dipisahkan darinya seolah-olah ruang berat yang tak terhitung jumlahnya. Tua, menurutmu apakah Ben Meo benar-benar akan bertarung denganmu? Nyawa. Ben Meo jauh lebih berharga daripada lamamu, hehehe. Kamu telah mencapai batas kekuatanmu lagi, dan aturan langit akan memakanmu. Hahaha, dengan cara ini, kamu harus bersembunyi dan berganti kulit lagi, dan setelah berganti kulit, kamu harus menjadi kura-kura dengan kepala menyusut untuk sementara waktu. Kucing liar itu meraung, dan meskipun ditutupi luka dan terlihat menyedihkan, ia sangat bangga. Wajah Taois mesin surgawi suram dan jelek. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kucing yang sunyi itu telah membuka bentuk keempat, dan dia tidak terkikis oleh kekuatan yang sunyi, dan dia masih tega menghitungnya. Selamat tinggal, kucing liar, itu melambaikan cakarnya yang hangus dengan penuh semangat, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Tianji Dao sangat marah hingga lubang hidungnya berasap. Pertempuran besar barusan menyebabkan dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Bukannya dia tidak tahu konsekuensinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan kucing terpencil di bentuk keempat. Sekarang, aturan alam surgawi mulai kembali. Dalam kegelapan, kekuatan dari alam atas ingin membawanya pergi. Dia hanya bisa memilih untuk berganti kulit. Tapi setelah berganti kulit, dia akan sangat lemah untuk sementara waktu. Dengan tingkat pertumbuhan Yunhao, ketika dia mendapatkan kembali kekuatan tempurnya, mungkin benar-benar tidak akan ada cara untuk mengambil Yunhao. Pikirkanlah, tubuh dewa mesin surgawi Daomen terbakar dalam sekejap, bergegas menuju kubah surgawi. Matanya yang kosong melihat ke kejauhan. Tiba-tiba,
Dua berkas cahaya dingin melesat keluar dari rongga matanya, menembus segalanya. Ledakan. Sebuah kuil mulia yang memancarkan cahaya ilahi tak berujung tiba-tiba bergetar terus-menerus. Kuil. Base camp dari 3 dewa alien. Seberkas cahaya dingin yang keluar dari rongga mata orang dao mesin surgawi langsung menghantam istana surgawi. Cepat seperti mengedipkan mata. Satu demi satu, para dewa yang memancarkan aura kuat berkumpul di aula utama. Apa yang terjadi? Siapa yang mengguncang istana surgawi? Apa yang sedang terjadi? Satu arah. Melewatinya. Ini. Apakah itu membantu kita untuk turun ke surga? Penyelidikan cepat. Segera, ada hasil. Memang, tiba-tiba ada jalan ekstra melalui istana surgawi dan alam surgawi. Jalan ini muncul di wilayah barat Changji, sangat stabil, tetapi muncul terlalu tiba-tiba. Apakah akan ada penipuan? Terran baru saja membunuh salah satu dewa kita, dan Terran telah menguasai kekuatan pembantaian dewa, dan sekarang sebuah jalan tiba-tiba muncul, dan kita. Anda harus berhati-hati dan jangan tertipu. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda tidak boleh membuat keputusan dengan enteng. Semut yang tidak kita pedulikan sekarang memiliki kekuatan untuk membuat kita merasa sakit ketika kita menggigitnya. Keesokan harinya, Taois mesin surgawi sangat marah. Limbah, seikat sampah, membuka jalan untukmu, tapi kamu tidak berani turun, banyak hal yang tidak berguna. Dia tidak berani secara pribadi memberitahu para dewa alien dari istana surgawi. Istana surgawi, terlalu dekat dengan alam atas. Jika dia pergi, dia akan segera dipanggil kembali oleh kekuatan alam atas. Kuharap kamu tidak mendapatkannya juga. Taois mesin surgawi meraung dengan suara tertekan, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang. Dia harus meranggas kulitnya, dan dia tidak bisa membuang waktu lagi. Sisi lain, Yun Hao, kera iblis dari dunia campuran, Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, dan Ming Sun akhirnya kembali ke kota Kaisar Surgawi Zhongzhou. Setelah kembali ke kota Kaisar Surgawi, Luo Qingtian segera pergi untuk mengatur penyebaran berita pembantaian dewa. Kera iblis dari dunia campuran, serta Di Fei dan yang lainnya, memasuki ruang kultivasi dengan ayunan penuh untuk menyembuhkan luka mereka. Dalam pertempuran tukang jagal dewa, luka mereka sangat serius. Sepanjang jalan kembali, waktu terburu-buru. Sekarang mereka harus menangani luka mereka dengan cepat, dan mereka harus tetap dalam kondisi puncak sebagai persiapan untuk perang besar yang mungkin pecah kapan saja. Yun Hao, yang telah mengkhawatirkan kucing liar itu, juga berencana untuk berurusan dengan keadaannya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan 9 dewa yang masih disegel di gulungan galaksi. Tapi saat dia hendak memasuki ruang kultivasi, meong, keakraban suara itu muncul di telinganya. Yun Hao melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Seekor kucing besar tak berbulu yang menyedihkan jatuh dari langit dengan sekejap. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.